Oke, udah lama nggak cerita dikit-dikit ya. Oke, kita cerita dikit-dikit dulu. Oke, nah jadi mulai ini lagi orang terhadap analisa aku. Sebenarnya udah sering aku bilang, ini trading plan aku, nggak masalah gitu ya. Mau kalian bilang A, bilang B, bilang C, sama aja gitu kan. Yang penting aku nurut sama trading plan aku. Kayak tahun lalu orang teriak-teriak, it will be bullish. Ya 2022 ternyata bearish year dihantam sampai 15. Ya mungkin aku salah. Sebenarnya plan aku memang udah serok 15, 13, 12. Sebenarnya itu plan aku ya kan. Cuman di 15 entah kenapa bisikan setan itu terlalu apa ya? Bukan bisikan setan sih, bisikan hati nurani itu terlalu berbeda gitu. Ayo dikit lagi nih. Karena waktu itu ya November gitu ya. Waktu itu November dan sebenarnya di 2019 juga bottomnya itu November. Di waktu itu di tahun 2019 ya, bottomnya itu di November 2018 dan 2019 itu tahun akumulasinya. Ya sebenarnya sama persis, cuman entah kenapa di situ aku nggak berani dan akhirnya aku berpikir mungkin karena terlalu banyak juga ya ikut seminar, bukan ikut seminar sih, ikut apa sih namanya, ikut Zoom, ikut diskusi. Yang banyak juga yang bilang bakal ke lebih parah malah 10, 9, 8 juga ada gitu. Tapi aku nggak bias sama sekali ya. Pokoknya aku bilang kalau ke 13.000 atau 13.900 atau 800 di situ juga aku udah nyerok gitu ya. Nah, jadi untuk sekarang masih banyak yang bilang lah ini trading plan-nya kenapa bearish terus ya. Biarpun aku serok kemarin di sini ya, ini nggak bullish bro. Sekali lagi ya, aku bilang kenapa nggak bullish. Kita jangan melihat hanya dari sepersekian candle satu bulan ini aja gitu. Kita lihatlah secara garis besarnya. Kecuali di bull run orang bearish itu bergoblok namanya ya. Tapi kalau misalnya di fase akumulasi ya wajar aja ya, karena ya suku bunga juga masih akan naik 2 kali lagi. Terus apa namanya, makronya juga sebenarnya belum bagus, the Fed juga belum pivot ya kan. Masih banyak juga yang indikator-indikator bearish lainnya. Tapi ya itu sebenarnya bukan menjadi alasan juga sebenarnya untuk bearish untuk long term ya. Dan di sini aku bearish bukan untuk long term ya, hanya untuk apa namanya? Hanya untuk hanya untuk scalping doang sebenarnya gitu ya. Kalian mungkin bilang aku telat serok, aku udah serok dari kemarin aku serok BTC juga di 25.000 kemarin masih ada. Di 25.000 kemarin udah aku jual gitu ya. Nah jadi altcoin masih ada beberapa juga yang sangkut dan belum aku jual, salah satunya adalah BNB gitu ya. Sebenarnya bukan masalah bullish atau bearishnya terhadap Bitcoin gitu ya, karena Bitcoin kalau semakin sering dikocok ini yang makin bahaya untuk altcoin. Kita mikir jangka panjangnya aja. Kalian mau mendoakan Bitcoin 40.000 pun, berapa puluh ribu pun ya, selagi BTC dominansinya tetap tinggi, kalian nggak bakal bisa cuan dari altcoin itu. Oke, pegang ya omongan ini. Nah, yang sekali lagi ya tadi ada liquid swap, jelas banget di situ cuman manipulasi aja, ngejemput likuiditas di sini ya, ngejemput likuiditas di sini dan ya udah terjemput. Dan kita akan melihat lagi newsnya jam setengah 8 setengah 8 ya, ada PCA ya. PCA itu adalah indeks untuk mengukur inflasi juga. Nah kita akan melihat efek atau dampak apa yang akan terjadi sama market ya. Dan sekali lagi ini Bitcoin udah sideways berapa hari ya, dia belum ada yang namanya koreksi atau pullback ya. Jadi jangan kalian terlalu senang karena suatu hal itu sangat-sangat tidak mungkin jika tidak ada naik turunnya ya. Nah di daily juga udah kelihatan banget di situ modelan bear div, modelan overbought juga, dan ya biasanya kayak gitu tuh akan menimbulkan persepsi-persepsi tertentu. Untuk weekly masih sama ya, kita akan melihat candle yang sangat-sangat brutal besok karena besok adalah close candle. Jadi disarankan untuk sedikit berhati-hati dan waspada ya. Jadi untuk sementara waktu ya masih bisalah kalian melihat potensi-potensi apa. Cuman di sini sebenarnya udah jelas banget ini tuh bear div untuk time frame 1 jamnya ya. Nah, candlenya naik, kemudian RSI-nya nggak naik. Nah kayak gini guys. Oke. Nah kita tinggal lihat aja apakah yang akan terjadi sama marketnya ya, apakah akan bergejolak kayak gimana. Yang jelas tunggu aja. Plan aku sebenarnya tetap sama. Kita akan menunggu sebenarnya area yang paling bagus itu di 28.000 ya.
Kalau misalnya nggak ada apa-apa ya bakal ke 28.000. Kalau misalnya ada bearish atau apa menunggu sentimen gimana pun, yang jelas aku tetap stay on the plan. Sekali lagi ya, ini trading plan aku ya, hanya kalian lihat aja, nggak perlu juga diikutin, hanya referensi ya, karena ya ini aku buat trading plan kan sesuai resiko dan kesanggupan aku untuk berpikir menanggapi di market ini kayak gimana dan apa yang terjadi di market ini. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih udah nonton video ini, see you next video.